Hubungan Ahmad Dhani dan Once Michael sulit untuk kembali bersama di Dewa 19. Band punk Lampung Turtles JR sukses tampil di Hellfest 2024 bareng Avenged Sevenfold. Inspiratif, kisah kedermawanan Sadio Mane membangun kampungnya di Senegal tak butuh kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film serta halal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Sobat Top News, masih ingat nggak perseteruan antara Ahmad Dhani dan vokalis Once Michael? Kini dikabarkan mereka telah berdamai dan perseteruan telah berakhir. Meski demikian, kebersamaan mereka di Dewa 19 tampaknya sulit untuk dilihat kembali. Berikut informasinya. Perseteruan Ahmad Dhani dengan vokalis Once Michael sudah berakhir. Meski demikian, kebersamaan mereka di Dewa 19 tampaknya sulit untuk dilihat lagi. Sebelumnya, Ahmad Dhani melarang Once Michael membawakan lagu-lagu Dewa 19 di konser solonya. Masalah ini merupakan awal mula munculnya Direct License yang lagi ramai sampai sekarang. Terkait dengan hal ini, Once Michael sempat bilang menerima semua larangan dari Ahmad Dhani itu. Mereka juga sempat bertemu untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang gimana sih hubungan mereka? Memilih untuk perang dingin atau santai-santai aja? Ahmad Dhani mengatakan kalau hubungan pertemanannya dengan Once Michael gak ada masalah nih. Tapi untuk menjadi rekan kerja, Ahmad Dhani angkat tangan. Sampai saat ini, Ahmad Dhani dan Once Michael belum pernah satu panggung lagi. Bahkan Ahmad Dhani sejak itu selalu bilang, vokalis Dewa 19 saat ini cuma ada 3, Ari Lasso, Firza, dan Elo. Lalu kemana Once Michael? Nah, Once Michael saat ini juga masih sibuk manggung sana-sini, tapi dia cuma akan nyanyiin lagunya sendiri. Selain itu, Once Michael juga sibuk berpolitik. Pada 2023, Once Michael juga sempat merilis albumnya sendiri loh, bertajuk Sigma. Di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi
tax spesialis, tax generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya, dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau nggak ada masalah kita nggak bakal ada di sini. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum Mas Ojo, kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar ya. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya, mereka harus bayar. Ini dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Saya kontrak itu. Saya kontrak. Jadi jangan nanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Sama Once berdua nih. Gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena Mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cas dulu deh tangan. Kita sepakat. Pade, tentang persiapan panggung. Di berita selanjutnya ada lagi nih band tanah air yang sukses di kancah internasional. Terbaru, band asal Lampung, Turtles Junior tampil di panggung Hellfest Open Air Festival 2024 di Perancis. Turtles Junior pada momen itu jadi band punk Indonesia pertama yang menjajaki panggung Hellfest 2024. Berikut informasinya. Band-band Indonesia yang go internasional makin banyak. Terbaru, band asal Lampung, Turtles Junior tampil di panggung Hellfest Open Air Festival 2024 di Prancis. Sebelumnya, band asal Garut, Faisal Bacheplot tampil di ajang di Glastonbury 2024. Turtles Junior pada momen itu jadi band punk Indonesia pertama yang menjajaki panggung Hellfest 2024. Mereka tampil gahar banget dengan gaya punknya nih. Turtles Junior juga memberikan momen bahagianya itu di media sosial mereka. Turtles Junior di Hellfest berbagi panggung dengan band-band musik keras seperti Metallica dan Avenged Sevenfold. Untuk tampil di Hellfest 2024, Turtles Junior perlu perjuangan yang cukup panjang sejak 2022. Lalu ketika Turtles Junior sedang melakukan tur di Inggris, kemudian Wood meminta Harry Coy atau Turtles Junior Tour Manager untuk coba melanjutkan komunikasi dengan Cindy. Dalam tur tersebut, khususnya di Prancis, Harry Coy mencoba berkomunikasi kembali dengan Cindy dan beberapa rekanan di Prancis untuk terus mengkomunikasikan maksud dari kedatangan Turtles Junior ke Eropa. Sambungi lagi. Perjalanan Turtles Junior saat itu masih panjang sampai mereka akhirnya diundang Presiden Hellfest langsung nih guys pada tahun 2023. Saat itu mereka sempat nih berbincang-bincang mengenai niat Turtles Junior untuk main di Hellfest. Dan akhirnya mimpi Turtles Junior ini jadi kenyataan. Karena dia sepertinya menyukai kita semua saat itu dan memperlihatkan semua hal yang ada di kantor Hellfest pada kami mulai dari lantai 1 hingga rooftop. Dia memperlihatkan kami bagaimana Hellfest bekerja dan siapa saja di dalamnya. Sesampainya di rooftop, kami mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang banyak hal kepada Presiden Hellfest. Tanpa banyak basa-basi, Harry Coy dengan lantang mempertanyakan, apakah kami bisa mendapatkan tempat untuk tampil di festival Anda? Kemudian Presiden Hellfest menjawab, saya berjanji kalian akan main di Hellfest tahun depan. Kapan Harry lagi?
Informasi olahraga. Sobat Pop News pasti tahu kan sosok pemain sepak bola asal negara Senegal. Yaps, Sadio Mane. Dia mungkin menjadi sosok pesepak bola langka di luar lapangan. Pesepak bola kelas atas Eropa ini memiliki hidup yang sangat dermawan. Pemain Al Nassr ini selalu menebar kebaikan berupa materi kepada orang-orang yang berada di kampungnya setelah ia berhasil menjadi pesepak bola top bersama dunia. Seperti apakah sosok inspirasi Sadio Mane? Berikut informasinya. Sadio Mane mungkin menjadi sosok pesepak bola langka di luar lapangan. Ya, pesepak bola kelas atas Eropa memiliki hidup yang glamor, lengkap dengan pesta, wanita dan barang mewah. Namun tidak bagi Sadio Mane, pemain Al Nassr ini justru sangat dermawan. Bintang Senegal ini selalu menebar kebaikan berupa materi kepada orang-orang yang berada di kampungnya setelah ia berhasil menjadi pesepak bola top bersama Liverpool. Masa kecil Mane bisa dikatakan cukup kekurangan jika dibandingkan dengan orang-orang seusianya sebab ia dibesarkan dari keluarga sederhana. Keluarga Mane sebenarnya tidak menginginkan dirinya menjadi sosok pesepak bola. Keluarga Mane mendambakan anaknya menjadi seseorang yang berpendidikan tinggi. Tetapi itu tidak membuat semangatnya surut dan terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam mengolah si kulit bundar. Ex-Liverpool itu bahkan dulunya pernah ditertawakan karena tidak memiliki setelan yang oke ketika melakoni laga uji coba di usia muda. Kala itu Mane tampil dengan sepatu bot dan celana pendek yang sudah compang-camping. Kegigihan dan konsistensi Mane akhirnya membuahkan hasil. Dikutip dari data Transfermarkt, ia pertama kali menginjakan kaki di dunia sepak bola Eropa dengan bergabung tim Liga Prancis VC Metz Team B. Lalu ia bertransformasi sebagai pesepak bola yang semakin mumpuni sehingga berhasil promosi ke tim inti. Beberapa saat setelah itu ia pun beberapa kali melalang buana dengan pindah ke RB Salzburg dan Southampton. Pada 2016, Liverpool yang sedang berusaha untuk membangun skuad dari awal pun tertarik dengan Sadio Mane. Alhasil, The Reds pun rela merogoh kocek sebesar 23 juta euro atau sekitar 359 miliar rupiah demi mendaratkan bintang Senegal itu. Mane akhirnya menjadi sosok penyerang yang moncer bersama Liverpool. Lambat laun, hidupnya pun mulai berubah menjadi lebih baik, khususnya dalam aspek finansial. Meskipun sudah bergelimang harta, ia masih ingat di mana kampung halamannya. Buktinya pada 2018 Mane dikabarkan telah menyumbangkan 200.000 pounds atau 3,6 miliar rupiah untuk membiayai sekolah. Tak hanya itu, Mane juga membangun rumah sakit kampung halamannya dengan menggelontorkan dana sebesar 455.000 pounds atau 8,2 miliar rupiah. Tak lupa ia juga terlibat dalam pembangunan masjid dan stadion olahraga. Walaupun dulunya Mane memutuskan untuk tidak meneruskan sekolahnya, ia kini bertekad untuk membangun pendidikan di daerahnya. Ia dikabarkan telah membagikan laptop, pakaian olahraga hingga menyediakan internet 4G. Pesepak bola 30 tahun itu juga terlibat dalam pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti kantor pos dan pom bensin. Walaupun sudah melakukan banyak kebaikan, ia mengaku bahwa hal tersebut dilakoni bukan untuk popularitasnya. Media asal Inggris, The Telegraph pun pernah ditolak ketika mereka menawari Mane untuk wawancara perihal apa yang telah ia lakukan kepada negaranya. Kebaikan Mane tidak terbatas pada sikap dermawan dalam memberikan bantuan secara finansial saja. Buktinya, ia tertangkap kamera kala membantu petugas kebersihan untuk mengepel toilet dan tempat duduk di masjid lokal.
Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional. Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.